Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, rekan-rekan yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ngaji hadis kita dari syarah hadis Arba'in An-Nawawi, hadis nomor 7. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Min Kitabil Wafi, syarah hadis Arba'in An-Nawawi dari Syekh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha wa Syekh Dr. Muhyiddin Mistu, min hadis Arba'in An-Nawawi, nafa'ana bi'ulumihim fi daraini amin. Al-hadis as-sabi, hadis ke-7. Ad-dinun nasihatu, agama itu adalah nasihat. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihatu. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Imam Muslim. Dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, agama adalah nasihat. Qulna, kami berkata, liman, untuk siapa? Qala Rasulullah, untuk Allah, bagi kitab Allah, kemudian bagi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasulnya, kemudian li a'immatil muslimina, nasihat itu untuk ke pemimpin kaum muslimin, kemudian amatihim, untuk umat Islam secara keseluruhan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Iman, babnya Bayanuddin an-Nasihah, keterangan tentang bahwasanya agama itu adalah an-nasihat. Hadis nomor 55. Ini dalam kitab hadis Sahih Muslim. Nah, kemudian kata Imam An-Nawawi, periwayat hadis ini, Tamim ad-Dari, itu tidak ada dalam kitab Sahih Bukhari. Tidak ada meriwayatkan mengambil hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dari Sahih Muslim hanya hadis ini yang diriwayatkan oleh Tamim ad-Dari. Kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud, hadis nomor 4944. Kemudian Imam An-Nasai dalam Sunan An-Nasai juga meriwayatkan hadis ini. Ini di jilid ke-7, hadis nomor 156. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang fikih hadis ad-dinu an-nasihah, kita akan cari tahu biografi siapa Tamim ad-Dari ini, periwayat hadis ini. Dari kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah, syarah Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Syekh Hisham Kamil, beliau menyebutkan bahwasanya Tamim bin Aus ad-Dari ini nama aslinya Tamim bin Aus ad-Dari, nisbahnya itu kepada kakeknya, nama ad-Dari bin Hani. Dia punya kunyahnya adalah Abi Ruqayyah. Nah, kalau kita menemukan ada dalam periwayatan hadis ada Abi Ruqayyah, itu adalah Tamim ad-Dari. Nah, Tamim ad-Dari ini sebelum masuk Islam dia Nasrani, kemudian masuk Islam pada tahun ke-9 Hijriyah. Kemudian Islamnya baik, kemudian ikut berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia juga mengikuti sahabat Amr bin As ketika membuka Mesir. Kemudian tinggal di Madinah, di Syam, kemudian menetap di Palestina. Dia termasuk orang yang zuhud, banyak menghafalkan Al-Quran, kemudian meriwayatkan hadis ada 18 hadis, tidak banyak. Kemudian wafatnya pada tahun ke-40 Hijriyah di Palestina. Ini kurang lebih biografi dari Tamim ad-Dari. Sekarang kita coba bahas
mengenai fikih hadis dari hadis ad-dinu an-nasihah. Nah, pada pembahasan hadis ini dijelaskan bahwasanya agama itu adalah nasihat. Nasihat bagi siapa? Nasihat bagi Allah, atau Allah, kemudian bagi kitab Allah, kemudian Al-Rasul, kemudian a'immatul muslimin, pemimpin umat Islam, kemudian untuk umat Islam secara keseluruhan. Nah, kita coba bahas. Di sini menjelaskan bahwasanya an-nasihah lillah. Sebenarnya apa maksud dari agama itu nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita pahami, di sini dijelaskan oleh Dr. Mustafadib Al-Bugho dan Dr. Muhyiddin Mistu mengatakan bahwasanya bentuk dari bagaimana nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kita menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk nasihat kita. Kita bukan berarti kita menasihati Allah, tapi bentuk nasihat kita berikan kepada Allah dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tujuan dari ketaatan yang kita lakukan kepada Allah itu yang paling penting adalah adanya keikhlasan dalam diri kita. Nah, menanamkan keikhlasan dalam diri ini yang perlu latihan besar, perlu pembiasaan, sehingga kita bisa melaksanakan segala macam bentuk aktivitas ibadah kita hanya ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, an-nasihah li kitabillah. Nasihat itu untuk kitab Allah. Bagaimana bentuk nasihat untuk kitab Allah, untuk Al-Quran ini? Nah, bentuknya adalah di sini dijelaskan bahwasanya dengan membaca Al-Quran. Di sini ada beberapa poin. Dengan membaca Al-Quran dan menghafalkannya, itu yang pertama. Dalam Al-Quran itu kan disebutkan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan untuk dijaga, untuk dibaca, kemudian telah dijaga lafaz-lafaznya, tidak ada penyelewengan maknanya, tidak ada ditambah-tambah oleh orang lain, tidak bisa ditambah ayat Al-Quran oleh orang lain siapapun. Nah, Allah menyampaikan, Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikr, Al-Quran itu, kemudian kami juga yang menjaganya. Bagaimana bentuk Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kita melihat pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Al-Quran belum dikumpulkan, belum dijadikan mushaf, kemudian banyak para sahabat penghafal Al-Quran. Kemudian dengan adanya ide Sayyidina Umar bin Khattab, sehingga Al-Quran tersebut dapat dikumpulkan dan kita dapat merasakan kenikmatan membaca Al-Quran yang ada di mushaf. Karena Al-Quran itu dihafalkan oleh para sahabat yang memiliki hafalan yang luar biasa pada saat itu. Nah, itu bentuk bagaimana Allah menjaga kitab suci Al-Quran. Kita sebagai hambanya, sebagai umat Rasulullah SAW, dalam bentuk menasihati Al-Quran itu kita perlu membaca Al-Quran. Nah, syukur-syukur kita bisa menghafalkannya. Nah, seperti itu. Itu yang perlu kita lakukan. Nah, yang perlu kita pahami juga bahwasanya kita akan Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya, orang-orang yang dekat dengannya, dengan Al-Quran. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau Rasulullah, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kata Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran,
bahwasanya dia akan datang pada hari kiamat menjadikan syafaat bagi orang-orang yang dekat dengannya. Artinya orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Nah, itu Al-Quran. Kemudian yang pertama tadi, bentuk dari nasihat untuk Al-Quran itu dengan cara membaca, kemudian menghafalkan. Yang kedua, dengan cara bitartilihi wa tahsinis saut. Dengan ternyata Dr. Mustafadib Al-Bugho dan Dr. Muhyiddin Mistu ini mengatakan bentuk dari nasihat kepada Al-Quran itu dengan cara membacakan dan melantunkan ayat Al-Quran dengan suara yang indah. Nah, bersyukurlah qori dan qori'ah yang banyak yang suka melantunkan ayat Al-Quran dengan suara yang indah, seni bacaan yang bagus sesuai dengan tajwidnya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk nasihat kita untuk Al-Quran. Nah, nasihat seperti itu. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah bentuk nasihat kepada Al-Quran adalah dengan cara mentadaburi maknanya. Dalam surah Muhammad ayat 24, Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian tidak merenungkan ayat suci Al-Quran, atau bagi orang-orang yang hatinya terkunci? Nah, kalau orang yang terkunci ya sudah susah untuk merenungi ayat Al-Quran. Nah, jadi Allah ingin menegur, memberikan sapaan, menyampaikan kepada para hambanya, Al-Quran sudah ada, maknanya sudah bisa dipahami, bisa lewat terjemahan, tapi perlu tafsir tentunya, penafsiran dari para ulama. Kemudian dengan cara seperti itu, kita perlu memahami dan mentadaburi ayat Al-Quran, maka itulah bentuk dari nasihat untuk Al-Quran. Nah, yang keempat, bitafaqquh wal amal. Mempelajari Al-Quran hingga mengerti, faham, kemudian mengamalkannya. Nah, sahabat, kalau kita baca kitab Ulumul Quran, punya Manna Al-Qattan, di sana disebutkan bahwasanya para sahabat itu mempelajari satu surah Al-Baqarah yang disebutkan oleh beliau itu selama 8 tahun. Para sahabat tidak berpindah untuk mempelajari surah lain sampai sahabat itu hafal, mengerti dan mengamalkan apa yang ada dalam surah Al-Baqarah tersebut. Mengamalkannya, mempelajarinya sampai 8 tahun. Nah, itu ada 4 tadi cara nasihat kepada Al-Quran. Yang pertama, membaca dan menghafalkannya. Yang kedua, dengan cara membaca dengan suara yang indah. Yang ketiga, mentadaburi maknanya. Yang keempat adalah mempelajari hukum-hukum yang ada di dalamnya dan lain sebagainya, kemudian mengamalkannya. Ya, itu tentang nasihat, an-nasihah li kitabillah. Yang ketiga disebutkan di sini adalah an-nasihah li rasulihi. An-nasihah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bentuknya adalah kita yakin, kita percaya dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ingkar terhadap apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita percaya 100% dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Tentu hadis yang disampaikan adalah hadis yang benar-benar berasal dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hadis-hadis yang diriwayatkan tidak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin dari sahabat bisa kita ambil, namanya athar. Nah, dalam surah Al-Imran disebutkan ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah berfirman, katakanlah apabila kalian mencintai Allah, kata Rasulullah, ini Rasulullah yang menyampaikan, tapi dalam Al-Quran, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah, maka Allah akan menyayangi kalian. Nah, fi ta'atihi,
selalu berada dalam ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Surah An-Nisa ayat 80. Nah, selanjutnya ada pembahasan tentang an-nasihah li a'immatil muslimin. Bagaimana bentuk nasihat kepada para pemimpin umat Islam. Pensyarah kitab Syarah Arba'in An-Nawawi mengatakan bahwasanya wa a'immatul muslimina imma ayyakunul hukam au mayyanubu anhum wa imma ayyakunal ulama wal muslihin. Nah, a'immatul muslimin ini bisa itu pemimpin dalam pemerintahan, atau bisa juga ulama atau orang yang memberikan perbaikan, memperbaiki akhlak, memberikan para penceramah, para ulama. Nah, bagaimana caranya? Caranya dengan mematuhi kalau kita berpegang pada ayat Al-Quran, surah An-Nisa ayat 59, ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Maksud di sini adalah kalau kita melihat pandangan dari Dr. Mustafadhib Al-Bugho dan Dr. Muhyiddin Mistu, hukamul muslimina fayajibu ayyakunu minal muslimin. Pemerintah bagi umat Islam itu wajib dari umat Islam itu sendiri. Nah, kemudian nasihatnya adalah dengan cara mencintai mereka, kemudian memberikan petunjuk kepada mereka, kemudian melakukan perlakuan yang adil. Mereka perlu adil. Apabila tidak adil, kita memberikan nasihat, memberikan teguran, dengan tentu teguran-teguran yang disampaikan itu teguran yang baik. Tidak menjatuhkan atau tidak menjelekkan, tetapi teguran atau nasihat yang justru dapat memberikan perbaikan bagi dirinya untuk memajukan masyarakat yang dia pimpin. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, saya ingin mengutip hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Salah satu bentuk perjuangan jihad di jalan Allah. Nah, ini perlu dipahami, tapi kalau Rasulullah, inna min a'zamil jihad kalimatun haq inda sultanin jair, yaitu salah satu bentuk jihad yang besar itu adalah mengatakan perkataan yang benar kepada pemerintah yang tidak adil. Nah, cuman konteks seperti ini harus kita pahami. Bahwasanya menyampaikan itu bukan dengan cara mengkeruhkan keadaan yang aman, bukan, tetapi dengan cara menyampaikan kepada orang yang berbuat salah, tentunya dengan tidak mengumumkan di depan umum aibnya, tidak membuka aib orang tersebut atau pemimpin tersebut, sehingga dia tidak merasa dizolimi, tidak merasa disakiti atau direndahkan. Nah, selanjutnya an-nasihah li'amatil muslimina. Nah, nasihat bagi umat Islam secara umum. Nah, di sini dikatakan bahwasanya nasihat untuk umat Islam secara umum adalah itu untuk kebaikan perkara dunia maupun perkara akhirat. Nah, yang sekarang banyak terjadi di sekitar kita, di lingkungan kerabat-kerabat kita, banyak sekali, mungkin ada di antara kerabat-kerabat kita atau di luar daerah-daerah perkotaan saling menasehati. Namun yang sangat disayangkan, nasihat yang diberikan itu banyak lebih condong kepada nasihat untuk perkara dunia. Sedangkan nasihat untuk hal-hal yang berkaitan dengan perkara akhirat jarang sekali kita lihat. Seharusnya perkara akhirat itulah yang
perlu kita sampaikan, saling menasehati untuk perkara akhirat itu sangat penting. Karena wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu yang utama. Kalau misalkan sudah mendapatkan akhirat, maka dunia akan mengikuti. Tentunya seperti itu. Nah, perkara untuk ketika ada di antara teman kita memiliki masalah perkara dunia, dililit hutang atau masalah rumah tangga, kemudian menasehati dengan bentuk nasihat hanya sekedar nasihat dalam perkara dunia saja, menghilangkan stres, olahraga, tanpa memberikan solusi kepada hal-hal yang berkaitan dengan perkara akhirat, maka itu tidak kurang lebih memberikan kebaikan cukup hanya di dunia yang didapat oleh orang yang memiliki masalah tersebut. Tetapi ketika solusi yang diberikan terkait dengan masalah akhirat, memberikan saran untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak memahami, mempelajari apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka otomatis dia akan semakin dekat, semakin mengenal agamanya. Orang yang semakin dekat dan mengenal agamanya, insya Allah dia akan semakin tenang dan menjalani segala macam aktivitas kehidupannya dengan lancar dan bersyukur, penuh kesyukuran dan adanya rasa puas, qanaah, rasa puas, ikhlas dengan apa yang diterima selama ini, dan dengan tentunya menyelesaikan persoalan hidup yang dia hadapi. Nah, selanjutnya di sini pembahasan tentang adab dalam memberikan nasihat. Nah, di sini adab dalam memberikan nasihat kepada kepada sesama muslim itu adalah memberikan nasihat ayyan sahul muslim akhul muslim yu'zihi sirran. Memberikan nasihat sesama kepada orang saudara muslim itu dengan cara ya cukup 4 mata atau cukup berdua saja. Jangan sampai memberikan nasihat di depan orang banyak sehingga orang yang diberi nasihat tersebut merasa malu, merasa direndahkan. Nah, adab dalam memberikan nasihat itu cukup dalam keadaan sepi, dalam keadaan berdua. Itu nasihat yang baik yang diajarkan dalam Islam. Nah, terakhir yang dapat kita ambil pelajaran dari hadis ini, yang pertama adalah anan nasihah dinun wa islamun. Bahwasanya nasihat itu bagian dari agama. Kemudian nasihat itu adalah ajaran dalam Islam, saling menasehati. Orang Islam itu selalu harusnya saling menasehati antara dirinya dan saudara muslimnya. Apabila muslimnya itu berbuat kesalahan, tapi kalau tidak berbuat kesalahan jangan dinasihati. Artinya mengambil pelajaran apa yang dia lakukan, tentunya kalau misalkan itu baik. Nah, kemudian an-din yaqo 'alal amal kama yaqo 'alal qaul. Nah, agama itu mengajarkan apa yang kita lakukan tentu sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Jangan sampai kita mengucapkan seperti ini tapi kita tidak melakukan. Nah, itu nanti jatuhnya kepada kabura maktan, melakukan, mengatakan, menasehati, memerintahkan tapi kita tidak melakukan. Nauzubillah. Nah, selanjutnya yang kedua, an-nasihah fardun kifayah. Nasihat itu ternyata memberikan nasihat kepada saudara kita yang lain itu hukumnya fardu kifayah. Nah, jadi kalau misalkan sudah ada saudara kita yang memberikan nasihat kepada saudara kita yang lain yang berbuat kesalahan, maka gugur kewajiban kita untuk memberikan nasihat. Nah, tapi harus ada yang memberikan nasihat kepada orang yang
melakukan kesalahan. Yang terakhir, an-nasihah lazibun ala qadri ta'ah. Nasihat, memberikan nasihat itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu hanya memberikan nasihat kepada saudara kita yang dekat saja, ya cukup memberikan nasihat kepada saudara kita. Jangan coba-coba memberikan nasihat kepada orang yang lebih alim dari kita. Itu tentu ada makomnya tersendiri. Orang yang alim memberikan nasihat kepada orang yang alim. Tentu kita harus tahu tokoh qudroh kemampuan kita memberikan nasihat untuk siapa. Baik rekan-rekan, teman-teman yang berbahagia, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan, berguna untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Semoga sehat selalu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.